Kemudian yang ke-17, larangan atau keliruan yang terjadi adalah memakai apa yang biasa disebut dengan niqab atau barqa atau litham, yakni cadar. Yang unik dalam tren ini bukan soal cadarnya, tapi cara mengenakannya oleh sebagian kaum wanita. Pada awalnya mereka hanya menampakkan kedua matanya saja dari wajah mereka. Lalu cadar itu melebar sedikit demi sedikit sehingga di samping kedua mata mereka juga menampakkan sedikit wajahnya. Apalagi banyak di antara wanita yang mengenakannya juga memakai celak mata. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah telah memfatwakan tentang tidak bolehnya memakai niqab, barqa ataupun litham. Bahkan beliau berpendapat bahwa itu harus dilarang dengan keras. Maksudnya kalau menggunakannya dengan cara yang seperti ini ya. Jadi ada sebagian orang pakai cadar, itu bagian alisnya terbuka lebar, di bawah matanya pun terbuka lebar. Sehingga ini lebih besar fitnahnya daripada tidak pakai cadar. Ya. Lebih besar fitnahnya daripada tidak pakai cadar. Kalau memang mau pakai cadar harusnya tidak setengah-setengah. Bagian alis pun tertutup, di bagian-bagian bawah mata pun tertutup itu. Sehingga memang target daripada cadar itu menyelamatkan wajah dari fitnah laki-laki itu selamat. Tapi kalau tidak seperti itu malah jadi model, maka ini dilarang oleh Syekh Utsaimin rahimahullah karena dianggap fitnahnya lebih besar gitu. Fitnahnya akan lebih besar. Mungkin ada orang biasa saja wajahnya, tapi karena dia menampakkan hanya matanya saja dengan alisnya maka menjadi lebih indah daripada yang lainnya gitu. Karena itu kata beliau, karena itu beliau rahimahullah tidak bisa lagi memfatwakan kepada seorang wanita baik yang bepergian dekat maupun jauh untuk boleh mengenakan cadar atau barqa pada masa kita sekarang ini. Kalau caranya seperti itu ya. Bahkan itu dilarang sekali. Hendaknya seorang wanita muslimah bertakwa kepada Allah dalam hal ini dan tidak mengenakan cadar yang menampakkan kedua mata, karena maksudnya di sini matanya yang tadi saya bilang ya, alisnya berbentuk segala macam gitu ya. Karena pada suatu saat ia itu bisa membuka fitnah perbuatan jelek lain yang tidak mungkin bisa dihindari lagi. Jadi dua poin ini yang kita titik beratkan dulu penjelasannya insyaallah. Yang poin 16 tentang masalah tidak berpegang teguh pada hijab syar'i dan juga poin 17 tentang masalah penggunaan cadar tadi. Karena dua-duanya berhubungan satu sama yang lain. Hijab ini perlu kita jelaskan rinciannya di pelanggaran ke-16. Ibu-ibu dan muslimah harus tahu dan wajib tahu ini, bukan pilihan. Bahwasanya hijab itu dikenakan di setiap kali berhadapan sama yang bukan mahram. Baik di rumah atau di luar rumah. Ini poin penting. Karena banyak wanita berhijab di luar rumah, tapi dalam rumah tidak berhijab. Begitu ketemu sama supir, ketemu sama sepupu, ketemu sama ipar, nggak berhijab. Padahal sebenarnya hijab itu bukan karena keluar rumah saja, tapi setiap kali ketemu dengan laki-laki yang bukan mahram. Itu poin di garis bawahi. Karena banyak sekali orang begitu. Ya. Saya pernah berkunjung ke rumah seorang dosen di sebuah kampus waktu itu, di Indonesia tentunya, ada keperluan untuk membahas sebuah makalah. Saya tidak tahu kalau dosennya ini doktor itu adalah seorang wanita. Karena saya waktu itu kebetulan membutuhkan sebuah makalah untuk saya lagi susun, atau saya lagi kuliah S2, kemudian ada satu dosen di kampus itu sering hadir di pengajian saya di masjid. Lalu dia mengatakan, ada teman saya, tapi dia nggak bilang kalau itu perempuan gitu. Kami ke rumahnya lah, ke dalam kampus. Kampus itu kampus Islam, gitu kan. Dan di situ ada rumah-rumah buat dosen-dosen. Begitu kami masuk ke satu rumah, salam, ada satu bapak keluar pakai kopiah hitam, bajunya rapi segala macam. Saya pikir itu bapaknya dosennya gitu. Waktu duduk di ruang tamu, bapak ini nggak singgung sama sekali makalah. Teman saya pun tidak bicara masalah makalah. Ini kenapa nggak bahas masalah makalah? Tujuan kita datang untuk itu gitu. Gak lama kemudian ada seorang ibu keluar dari dalam kayak ruangan tempat kamar tidur, keluar tanpa hijab dengan pakaian daster di rumah, gitu kan. Kemudian dia bicara sama orang yang hadir di pengajian saya ini, dosen juga di kampus itu. Oh ini makalahnya begini, begini, begini. Terus setelah ambil makalah saya keluar, terus saya tanya, yang dosen ini siapa? Kata dia itu ibu. Ibu itu doktor di bidang agama, gitu kan. Jadi dia berfaham kalau di rumah nggak perlu hijab.
Kalau keluar rumah baru pakai hijab. Jadi siapapun yang ditemui di rumah nggak perlu hijab. Nah ini pemahaman yang salah. Makanya poin ini dulu yang kita harus luruskan. Kalau hijab itu setiap kali ketemu dengan yang bukan mahram, dimanapun kita berada. Seperti itulah. Ada sebagian orang di Indonesia mungkin karena ketidakmampuan, mereka tinggal serumah dengan ipar, tinggal serumah dengan siapa ya, keluarga besar. Akhirnya harus berhijab, termasuk dengan ipar sendiri ya. Nah ini yang banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Karena kata Nabi SAW, tidak ada laki-laki dan perempuan berdua kecuali yang tiganya syaitan. Lalu ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Kata Nabi SAW, ipar itu kematian. Ya, ipar itu kematian karena namanya syaitan tetap saja bisa menggoda. Kalau sampai terjadi sesuatu perselingkuhan antara ipar dengan iparnya, maka tentu pasangan yang sedang ya tertimpa musibah ini, maksudnya misal seorang laki-laki punya istri, dia A, punya istri si B, kemudian ada adik dia laki-laki si C, terjadilah perselingkuhan antara si C sama si B, maka bagaimana perasaannya si A ini, sang suami misalnya gitu kan, pada saat dia menemukan ini adiknya, ini istrinya gitu. Nah ini berat sekali. Kalau orang lain mungkin masih lebih ringan gitu kan, bisa pindah kota, bisa segala macam. Kalau saudara mau dihapus bagaimana statusnya? Bahkan terjadi, pernah kasus saya ditanyakan di pengajian, terjadi perselingkuhan antara ipar sama ipar, akhirnya hamil si perempuan tadi. Bagaimana sekarang status anak? Dia punya anak dari suaminya, dia juga punya anak dari adik iparnya, tapi masih status istri. Kan ini luar biasa, berbahaya sekali. Makanya Nabi SAW menggambarkan alhamul maut, ipar itu justru kematian. Kayak pakai hijab. Boleh nggak interaksi Ustaz? Boleh, tapi nggak berduaan. Tanya apa kabar di acara keluarga, tegur sapa itu biasa. Nabi SAW bertegur sapa, mengucapkan salam pada laki-laki, pada perempuan. Kita kalau interaksi di pasar, belanja, segala macam, biasa. Tapi berduaan yang khalwat istilahnya dilarang. Ya. Karena banyak orang begitu, karena dia sibuk sebagai suami, istrinya mau kemana disuruh adiknya dia yang antar. Sekali, dua kali, tiga kali, kan lama-lama bisa jadi dekat gitu kan. Dan terjadi banyak hal gitu. Saya bahkan mengetahui ada kasus-kasus banyak dibahasakan ke saya itu rumah tangga seperti itu. Karena tinggal satu rumah, akhirnya sering syaitan mencuri kesempatan di waktu-waktu tertentu. Mereka bisa ketemu di waktu tertentu, mungkin pada saat pasangannya lagi di kamar mandi atau apa, terus dia ketemu sama iparnya, dan syaitan bisa mengubah keadaan sampai akhirnya saling suka menyuka. Hanya satu, di bawah atap rumah itu ada dua orang adik kakak yang digauli oleh si suami tadi. Dan itu tidak boleh hukum syar'i, karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad sabaq. Dan tidak boleh dalam rumah tangga engkau menggabungkan dua orang adik kakak sekaligus. Poligami boleh, tapi nggak boleh adik kakak. Ya. Nggak boleh ibu sama anak, nggak boleh ponakan sama tante. Kalau wanita lain boleh, gitu kan? Kecuali si istri sudah diceraikan resmi, atau dia meninggal, seperti kasus waktu meninggalnya Ruqayyah radhiyallahu anha, anak Nabi SAW. Nabi nikahkan lagi Utsman bin Affan dengan Ummu Kalthum, adiknya. Tapi sudah tidak ada kakaknya di sini kan gitu. Tapi kalau masih di bawah naungan sebagai status istri tidak dibolehkan. Ini diantara hukum syar'i yang harus kita fahami tentunya ya. Jadi berhijab itu bukan hanya keluar rumah, tapi kepada siapapun yang bukan mahram, ya, termasuk masalah ipar di sini. Kalau mertua itu mahram ya. Mertua walaupun itu orang asing, tapi kita sudah menikah dengan anaknya, maka mertua akan menjadi mahram abadi selamanya. Walaupun cerai sama anaknya, tetap itu adalah orang tua kita. Jadi ibu-ibu tetap akan selalu menjadi mahram ayah suaminya, bapak-bapak akan selalu menjadi mahram buat ibu istrinya selamanya, walaupun cerai, gitu kan. Sama juga dengan anak bawaan, ya. Kalau seorang janda bawa anak, kemudian si laki-laki ini menikah dengan janda itu, lalu dia sudah menggaulinya walaupun sekali saja, maka anak perempuan itu menjadi mahram abadi selamanya. Walaupun dia cerai sama ibunya, tapi syaratnya sudah sempat menggauli si janda. Kalau belum digauli, meninggal ataupun cerai, maka jadi belum ada hukum mahram pada anak janda itu. Seperti itulah. Itu hukum syar'inya yang harus difahami tentunya.
Kemudian juga berhubungan dengan masalah ini, ya, jangan sampai memodel-model hijab sebagaimana tadi dibahasakan, makin besar makin bagus, makin syar'i namanya. Sekarang alhamdulillah di 10 tahun terakhir di Indonesia sudah mulai berkembang itu. Hijab-hijab syariah ini sangat bagus ya. Cuma memang harusnya dihindari hal-hal yang bisa melanggar agama. Ya. Ini tentu sudah tidak asing, ibu-ibu lebih tahu dari saya, di Indonesia ada grup-grup bentuk hijab, akhirnya hijab itu di model-model, bahkan lebih besar fitnah daripada rambut gitu. Ya. Karena dilengkuk-lengkukkan seperti rambut, bahkan kalah rambut gitu. Mungkin kalau dibuka rambutnya keriting misalnya, ternyata dengan hijab kelihatannya seperti lurus atau apalah, ini kan jadi fitnah. Ya, saya tidak boleh. Jadi tujuan hijab bukan itu. Tujuan hijab itu adalah untuk menutup aurat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Dzalika adna alla yu'zain." Tujuan hijab agar mereka tidak diganggu. Agar tidak diganggu. Ya. Saya kemarin sempat kedatangan seseorang, orang non-muslim rupanya, dari Jepang. Dia peneliti tentang agama Islam, termasuk tentang masalah hijab. Rupanya dia teliti di Indonesia tentang masalah hijab sampai ke masalah cadar gitu. Dia telusuri, menurut informasi dia disampaikan kepada teman-teman di kantor, setelah dia telusuri, hijab-hijab syar'i, cadar ini, salah satu efek katanya dari ceramah saya gitu. Padahal saya tidak pernah ceramah khusus masalah itu, tapi secara umum ya, mungkin orang berubah, dapat hidayah dari Allah SWT. Lalu dia duduk, dia datang sama orang yang mendampingi dia, lalu kita duduk rame-rame, dia bertanya banyak hal berhubungan dengan masalah hijab itu. Tapi salah satu yang saya ceritakan kepada dia, hijab dalam agama itu bukan menzalimi wanita, tetapi justru menghormati wanita. Allah pencipta lebih tahu masalah itu. Karena dalam Al-Quran dikatakan itu supaya tidak diganggu. Kapan dia menggunakan hijab? Paling jauh gangguan orang, assalamualaikum, gitu kan? Gak akan ada gangguan-gangguan besar kecuali orang itu memang aneh, laki-laki itu. Atau memang perempuan ini menggunakan hijab-hijab yang justru besar fitnahnya, gitu. Sebagaimana tadi dijelaskan dalam masalah ini. Tapi kalau dia menggunakan hijab yang benar, saya yakin orang juga segan. Tapi kalau orang terbuka kekurangan kain sana sini, ya mungkin begitu. Pasti akan diganggu gitu. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau seandainya ada wanita berhijab benar, lalu kemudian diganggu oleh penjahat atau diperkosa, maka dia dapat pahala, penjahatnya dapat dosa. Tapi kalau dia memang pakai baju ketat atau terbuka, ya, atau bermasalah misalnya, ya, dia memang mengundang syahwat, kemudian dia diperkosa, dia dapat dosa, pelakunya juga dapat dosa. Karena dia penyebabnya. Dia penyebab daripada itu. Maka harus difahami hikmah-hikmah daripada hijab itu. Atau juga perempuan berhijab hanya ada batasannya di depan yang bukan mahram. Tapi mahramnya silahkan. Ya suaminya, kan mahram juga dibagi dua. Ada mahram abadi, ada mahram yang sementara ya. Kalau suami istri itu diistilahkan mahram sementara. Karena selama satu suami istri mahram. Kalau cerai, lewat masa iddah bukan mahram lagi. Ini juga hati-hati bagi ibu-ibu yang cerai sama suaminya. Kalau sudah lewat 3 kali masa iddah, maka harus dijaga interaksi sama, karena dia sudah jadi laki-laki asing. Sebagaimana ibu juga menjadi perempuan asing bagi dia. Kecuali di masa iddah, dalam masa perceraian, setelah mengucapkan cerai itu 3 kali masa haid atau 3 kali masa suci, di sini memang masa rujuk, masa untuk kembali. Di sini malah dianjurkan wanita, seorang wanita tidak keluar dari rumahnya, justru berusaha memperbaiki hubungan suaminya, gitu kan? Dan kalau mereka baikan pada saat itu, apakah saling memaafkan atau biologis, maka dianggap sudah sah kembali suami istri. Ini berhubungan dengan poin-poin tadi, kurang lebih kita rangkumkan ya. Jadi hijab menutupi seluruh badan, dia bukan perhiasan, tapi memang dia menutupi badan, tebal tidak tipis, longgar tidak sempit, ya. Kemudian juga masalah parfum ini ditekankan oleh para ulama, tidak boleh secara khusus yang wangi sana sini gitu kan. Karena pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertemu dengan seorang wanita mau ke masjid, wanginya itu sempat ya mengenai atau sampai pada Abu Hurairah, dan langsung Abu Hurairah mengatakan, "Padahal ini sama-sama mau ke masjid." Kata Abu Hurairah, "Wahai hamba Allah, pulanglah ke rumahmu, mandilah seperti mandi junub." Ya, bersihkan itu. Karena kita disuruh pakai baju bersih ya, tapi bukan menjadi sumber fitnah. Sementara parfum dibolehkan kalau wanita gunakan di rumahnya, sama suaminya, sama anaknya. Tidak sama mahramnya gitu kan. Tapi secara umum tidak, karena memang fitnahnya sangat besar. Mungkin ada orang tampangnya paras, wajahnya biasa, tapi kena wanginya sangat kuat gitu kan, akhirnya membuat fitnah yang terjadi. Begitu juga yang terakhir adalah tidak menyerupai pakaian orang kafir, sudah kita jelaskan, dan bukan pakaian masyhur, syuhrah, nyolok, yang terlalu nyolok.
warnanya itu terlalu terang sehingga menarik perhatian orang, ya kan, yang membuat orang menilai negatif atau justru mengundang syahwat lawan jenis, ya. Jadi ini usahakan dihindari tentunya. Begitu juga dengan menggunakan cadar. Cadar adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bagi setiap wanita muslim yang menyempurnakan hijabnya, sehingga jangan dia jadikan cadar itu hanya sekedar model. Sama hijab syar'i, ya. Jangan cuma model. Ibu-ibu ikhlaskan niat, sayang udah pakai jilbab bisa dapat pahala, tapi ini malah hilang hanya karena model saja. Jadi kapan model meninggalkan itu, maka dia pun akhirnya meninggalkan hijabnya. Ini banyak terjadi, bahkan di umroh kami ada begitu. Ya, waktu pergi umroh hijabnya syar'i semua, tiba di bandara Jakarta, mana hijabnya ini, hilang. Ya. Ya, saya pernah begitu, satu keluarga ikut kami umroh. Saya tidak kenal mereka siapa, tapi tahu kalau ini jemaah gitu, ya. Tidak terlalu banyak tahu. Nah, dia punya ada anaknya ikut pakai hijab. Begitu tiba di bandara, jemaah pada pamit semuanya. Itu sekarang kami samping salaman pamit. Ada satu keluarga datang mengatakan, Pak Ustaz, kami pamit Pak Ustaz. Oh baik. Saya pikir ini ada keluarganya datang jemput, karena ada perempuan tidak pakai hijab. Ayo Pak Ustaz, saya pamit juga ya, kata anak perempuan itu. Oh iya, siapa ini? Oh ini anak saya yang umroh kemarin Ustaz. Ini hijabnya sudah nggak ada. Yang itu. Ada seseorang juga di Yaman, dinukil kisah, orang itu didatangi oleh orang Indonesia, dari Indonesia. Dia datang, anaknya perempuan ikut sama dia di rumahnya seorang tokoh di Yaman, pakai cadar bahkan. Terus waktu di Yaman dihormati sekali sama tokoh masyarakat Yaman itu. Mereka kasih nomor telepon, ajak datang ke Indonesia kalau ada waktu. Ini kan cerita, satu waktu datanglah si tokoh masyarakat Yaman ini. Terus si tokohnya, orang Indonesia ini bilang, saya lagi kebetulan ada meeting penting, nggak bisa jemput, maka anak saya yang jemput. Syekhnya ini atau orang ini nggak ngerti siapa yang jemput. Tiba-tiba dari jauh ada satu perempuan pakai rok pendek, tidak ada hijabnya, teriak-teriak, Syekh, Syekh, panggil gitu. Syekh bilang, siapa yang panggil saya? Belum pernah ada yang panggil perempuan seperti ini. Di Yaman juga itu aib, memalukan gitu. Tapi dia bilang, saya fulanah, gini disebut namanya. Ternyata ini perempuan yang datang ke rumahnya kemarin beberapa waktu yang lalu di Yaman pakai cadar, pakai hijab segala macam. Dia pamit untuk naik kendaraan lain. Akhirnya tibalah di rumah. Setelah itu dia duduk, keluarganya duduk, karena waktu di Yaman mereka dihormati. Akhirnya di Indonesia pun coba dihormati gitu. Dia kasih masukan sebelum makan minum, kata orang ini, orang Yaman ini bilang kepada orang Indonesia itu, dia bilang, saya mau tanya satu hal. Kebetulan orang ini, Syekh ini orang tua, ada tongkatnya. Dia bilang, kalau seandainya saya memakai tongkat saya ini dan mengangkat rok anakmu, apa kau marah? Maka kata orang itu, tentu saja, itu enggak sopan. Kata Syekhnya, saya sekarang enggak perlu pakai tongkat, semuanya sudah terbuka. Kenapa kau enggak tutup ini hijabnya? Kenapa enggak seperti waktu di Yaman? Lalu dinasihatilah dia. Itu contoh. Maksudnya banyak orang hanya menjadikannya sebagai model. Sayang, gitu kan? Sama dengan orang pergi umroh haji hanya supaya tenar. Oh ya, bolak-balik pergi haji. Apa manfaatnya? Apa yang mau dikejar? Lisannya orang yang memuji. Apa yang didapat? Kenyang perutnya? Tambah tinggi ke badannya kena pujian orang? Kan? Karena sesuatu yang didapatkan gitu. Maka alangkah baiknya dicintai hijab itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengejar pahala dari belakang itu, insyaallah.